Pada suatu hari, Raja Harun al-Rashid merasa bosan dan ingin dihibur dengan sesuatu yang berbeda dari biasanya. Raja terkenal dengan tantangannya yang kerap kali tidak masuk akal, dan kali ini ia memutuskan untuk membuat tantangan baru yang sangat sulit, memecahkan batu besar dengan kepala. Tidak ada seorang pun yang berani mengambil tantangan itu, karena semua orang tahu bahwa hal itu mustahil dilakukan. Namun, Raja ingin menguji kecerdasan dan kejenakaan Abu Nawas yang terkenal pintar dan licik. Raja memanggil para penasihatnya dan bertanya, siapa yang berani menghadapi tantangan ini? Para penasihat saling berpandangan, dan salah satu dari mereka berkata, Yang mulia, jika ada yang bisa menjawab tantangan seperti ini, pastilah Abu Nawas. Ia selalu punya cara untuk lolos dari tantangan-tantangan aneh. Mendengar nama Abu Nawas disebut, Raja tersenyum lebar. Panggil Abu Nawas. Aku ingin tahu bagaimana dia akan menghadapi tantanganku kali ini. Abu Nawas pun dipanggil ke istana. Saat tiba, ia sudah menduga bahwa Raja akan memberikan tantangan aneh, karena Raja Harun al-Rashid memang terkenal dengan tantangannya yang tak masuk akal. Abu Nawas, seru Raja dengan nada bercanda, aku punya tantangan baru untukmu. Kau harus memecahkan batu besar ini dengan kepalamu. Jika kau berhasil, aku akan memberikanmu hadiah besar. Tapi jika kau gagal, kau akan dihukum. Abu Nawas melihat batu besar yang ditunjukkan oleh Raja. Batu itu sangat keras dan besar. Tampaknya mustahil untuk dipecahkan, apalagi hanya dengan kepala. Namun, bukannya takut atau bingung, Abu Nawas tersenyum dan berkata, Yang mulia, tantangan ini sangat menarik, tapi ada satu syarat yang harus dipenuhi sebelum aku melakukannya. Raja, yang sudah penasaran dengan apa yang akan dikatakan Abu Nawas, bertanya, syarat apa itu, Abu Nawas? Abu Nawas lalu menjawab dengan nada serius tapi tetap jenaka, Yang mulia, sebelum aku memecahkan batu ini dengan kepala, hamba harus memastikan bahwa batu ini adalah batu yang layak untuk dipukul dengan kepala. Maka, izinkan hamba untuk memeriksa batu ini terlebih dahulu. Raja, yang sudah terbiasa dengan kecerdasan Abu Nawas, mengangguk. Baiklah, periksalah batunya. Abu Nawas mendekati batu itu dengan penuh kehati-hatian. Ia mengetuk-ngetuk batu itu dengan tangannya, mengelilinginya, dan memperhatikannya dari berbagai sudut. Semua orang di istana memperhatikan tingkah Abu Nawas dengan penuh rasa ingin tahu. Setelah beberapa saat, Abu Nawas berdiri tegak dan dengan mimik wajah yang serius ia berkata, Yang mulia, batu ini memang batu yang sangat keras. Untuk memecahkannya dengan kepala harus dipastikan lebih kuat dari batu ini. Raja sedikit bingung dengan pernyataan Abu Nawas, namun ia tetap mendengarkan dengan saksama. Karena itu, lanjut Abu Nawas, saya ingin mengetes kekuatan kepala orang yang akan memecahkan batu ini terlebih dahulu. Raja, yang mulai merasa tertarik dengan alur cerita Abu Nawas, bertanya, bagaimana caranya kau akan mengetesnya? Abu Nawas dengan wajah yang jenaka berkata, sederhana, yang mulia. Hamba perlu memukulkan kepala seseorang pada batu ini beberapa kali untuk memastikan kekuatan kepala itu. Setelah itu, baru hamba akan memecahkan batu ini dengan kepala hamba sendiri. Raja mulai tertawa mendengar kecerdasan Abu Nawas. Lalu, siapa yang akan kau tes terlebih dahulu? Dengan senyum lebar, Abu Nawas berkata, tentu saja, kepala hamba yang pertama kali akan dites. Tetapi, jika kepala hamba ternyata tidak cukup kuat, maka yang mulia yang akan mencoba selanjutnya. Sebab, tentu saja, yang mulia memiliki kepala yang lebih berkuasa dan lebih keras daripada hamba. Semua orang di istana tertawa mendengar pernyataan Abu Nawas. Raja, yang tak mau kalah dalam permainan ini,
menyadari bahwa Abu Nawas sedang mempermainkannya dengan jenaka. Ia tahu bahwa memecahkan batu dengan kepala adalah hal yang mustahil, tetapi cara Abu Nawas menghadapinya sungguh menghibur. Akhirnya, Raja berkata, "Abu Nawas, kau sungguh pintar dan licik. Aku tahu bahwa tantanganku ini mustahil, dan kau berhasil lolos dari jebakanku dengan cara yang sangat lucu. Baiklah, kau tidak perlu memecahkan batu ini dengan kepalamu. Kau telah menghiburku, dan sesuai janjiku, aku akan memberimu hadiah." Abu Nawas tersenyum lebar, dan dengan penuh rasa hormat, ia berkata, "Terima kasih, Yang Mulia. Hamba sangat bersyukur tidak perlu memecahkan batu itu dengan kepala hamba. Lagi pula, kepala hamba ini sudah cukup dipakai untuk berpikir keras dalam menghindari tantangan Yang Mulia." Semua yang hadir di istana tertawa terbahak-bahak mendengar kelucuan Abu Nawas, dan Raja pun memberikan hadiah yang dijanjikan. Dengan kepandaian dan kelicikannya, Abu Nawas sekali lagi berhasil lolos dari tantangan aneh Raja, dan kisahnya pun menyebar luas sebagai salah satu cerita jenaka yang tak terlupakan. Suatu hari, Abu Nawas sedang duduk santai di rumahnya ketika seorang utusan kerajaan datang mengetuk pintu. Utusan tersebut mengatakan bahwa Raja Harun al-Rashid ingin bertemu dengan Abu Nawas karena ada urusan penting. Dengan sedikit heran, Abu Nawas bergegas menuju istana. Ia menduga Raja pasti akan memberinya tantangan yang aneh lagi. Setibanya di istana, Raja Harun al-Rashid menyambut Abu Nawas dengan senyuman penuh arti. "Abu Nawas," kata Raja, "aku punya sebuah tantangan yang sepertinya cocok untukmu. Aku ingin kau menangkap angin dan membawanya ke istana ini." Abu Nawas yang dikenal licik dan cerdas langsung tersenyum mendengar tantangan yang mustahil ini. Ia tahu, Raja hanya ingin melihat bagaimana ia akan menghadapinya. Namun, bukannya merasa tertekan, Abu Nawas justru berpikir bahwa ini adalah kesempatan bagus untuk mengerjai Raja balik. "Baiklah, Yang Mulia," kata Abu Nawas sambil tersenyum penuh arti, "beri hamba waktu semalam, dan esok pagi hamba akan membawa angin itu ke hadapan Yang Mulia." Raja sedikit terkejut melihat keyakinan Abu Nawas. "Benarkah? Apakah kau bisa melakukannya?" "Percayalah, Yang Mulia," jawab Abu Nawas penuh percaya diri. Setelah itu, Abu Nawas pulang ke rumah dengan santai. Keesokan paginya, ia kembali ke istana membawa sebuah kendi besar yang tertutup rapat. Abu Nawas dengan penuh kehati-hatian membawa kendi itu di hadapan Raja. "Yang Mulia," seru Abu Nawas, "inilah angin yang hamba tangkap. Hamba menaruhnya di dalam kendi ini." Raja terkejut dan penuh rasa ingin tahu. "Bagaimana mungkin kau bisa menangkap angin?" "Angin ada di dalam kendi ini, Yang Mulia. Tapi, sebelum membuka kendi, harap Yang Mulia menutup semua pintu dan jendela di istana ini agar angin tidak kabur saat kendi dibuka," kata Abu Nawas dengan serius. Raja, yang penasaran, segera memerintahkan para pelayannya untuk menutup rapat semua pintu dan jendela istana. Setelah yakin tidak ada angin yang bisa masuk atau keluar, Raja memerintahkan Abu Nawas untuk membuka kendi itu. Dengan penuh kehati-hatian, Abu Nawas membuka tutup kendi dan berkata, "Sekarang, Yang Mulia, rasakanlah angin yang hamba tangkap." Raja melihat ke dalam kendi yang ternyata kosong. Ia merasa ditipu dan mulai marah. "Abu Nawas, ini hanya kendi kosong. Di mana anginnya?" Abu Nawas dengan wajah tenang menjawab, "Yang Mulia, hamba sudah menangkap angin itu tadi malam dan menaruhnya di dalam kendi ini. Namun, karena Yang Mulia tadi membuka kendi, anginnya keluar begitu saja. Bukankah Yang Mulia sendiri yang merasakan angin saat kendi ini dibuka?" Raja Harun al-Rashid terdiam sejenak, lalu ia tersenyum lebar.
Ia tidak bisa memungkiri bahwa Abu Nawas telah menjawab tantangannya dengan cara yang sangat cerdik. Suatu ketika, di sebuah kerajaan yang indah nan makmur, musim hujan turun lebih deras dari biasanya. Sungai-sungai meluap, sawah-sawah terendam, dan desa-desa di sepanjang sungai mulai terendam air. Raja pun segera memanggil para penasihatnya untuk mencari solusi, tetapi tidak ada yang mampu memberi jawaban yang memuaskan. Di tengah kebingungan itu, Abu Nawas, seorang pria yang terkenal dengan kecerdasannya yang luar biasa, dipanggil ke istana. Raja, yang sangat menghormati kecerdikan Abu Nawas, bertanya, "Abu Nawas, kau tahu betapa pentingnya kerajaan ini bagi rakyatku. Bagaimana aku bisa menyelamatkan kerajaan dari bencana banjir ini?" Abu Nawas, yang biasanya selalu tampil penuh semangat dan jenaka, kali ini tampak termenung sejenak. Dia menyadari bahwa banjir bukan hanya soal air yang meluap, tetapi juga kesedihan rakyat yang kehilangan tempat tinggal, harta benda, dan bahkan nyawa. Namun, seperti biasa, Abu Nawas tidak kehabisan akal. Dengan gaya khasnya yang tenang, ia berkata, "Paduka Raja, izinkan aku berkeliling kerajaan untuk mencari tahu apa yang menyebabkan banjir ini. Tentu saja, dalam petualanganku, aku akan menemukan solusi." Raja pun setuju, dan Abu Nawas memulai perjalanannya. Di sepanjang jalan, ia melihat bagaimana air sungai telah menenggelamkan rumah-rumah dan kebun-kebun warga. Ia mendengar tangisan anak-anak, melihat wajah-wajah putus asa, dan merasakan betapa beratnya beban yang dipikul oleh rakyat. Hatinya sedih, tetapi di balik kesedihan itu, Abu Nawas tetap berusaha mencari cara agar ia bisa menyelamatkan mereka semua. Di desa pertama yang ia kunjungi, Abu Nawas bertemu dengan seorang petani tua yang duduk termenung di depan rumahnya yang hampir tenggelam. Abu Nawas bertanya, "Wahai paman, mengapa engkau tidak mengungsi?" Petani itu menjawab dengan suara lemah, "Aku tidak punya tempat lain untuk pergi, Abu Nawas. Selama hidupku, aku tinggal di sini. Jika air ini mengambil rumahku, aku tak tahu harus kemana." Abu Nawas merasa iba. Ia mengelus janggutnya dan berpikir, banjir ini bukan hanya soal air. Ini tentang bagaimana orang-orang tidak siap menghadapi bencana. Mereka butuh harapan. Setelah beberapa saat, Abu Nawas menemukan sebuah ide cerdik. Ia meminta petani itu untuk memberitahu semua orang di desa untuk berkumpul di tempat tertinggi. Setelah semua warga berkumpul, Abu Nawas berdiri di atas batu besar dan berkata dengan lantang, "Wahai rakyat desa, janganlah takut. Banjir ini hanyalah ujian dari Tuhan. Aku punya satu rahasia untuk kalian semua. Jika kalian semua dapat tertawa dengan ikhlas, air banjir ini akan surut." Mendengar hal itu, orang-orang mulai bingung. Bagaimana mungkin mereka bisa tertawa di tengah bencana seperti ini? Namun, karena mereka percaya pada kebijaksanaan Abu Nawas, mereka mulai mencoba. Beberapa orang mulai tertawa kecil, sementara yang lainnya tampak ragu. Melihat usaha mereka, Abu Nawas mulai bercerita tentang kisah lucu dirinya ketika ia mencoba menangkap ikan di sungai yang sedang meluap, tetapi malah terpeleset dan jatuh ke air, hingga kepalanya nyaris terjebak di dalam celana yang basah. Orang-orang mulai tertawa lebih keras, dan akhirnya seluruh desa dipenuhi dengan gelak tawa. Tak disangka-sangka, air mulai surut sedikit demi sedikit. Orang-orang terkejut dan mulai percaya bahwa tawa mereka memang bisa mengusir banjir. Namun, Abu Nawas tahu bahwa tawa hanyalah langkah awal. Setelah air surut sedikit, ia berkata, "Sekarang, saatnya kita bekerja bersama. Setiap orang harus saling membantu membangun tanggul dan saluran air. Dengan kebersamaan, kita bisa mengalahkan banjir ini." Dengan semangat yang baru, seluruh warga desa mulai bekerja sama,
membangun tanggul dari karung-karung pasir dan kayu. Mereka bekerja sepanjang hari dan malam, dipimpin oleh Abu Nawas yang terus menyemangati mereka dengan lelucon-leluconnya. Dalam beberapa hari, desa itu berhasil mengatasi banjir. Ketika Abu Nawas kembali ke istana, raja terkesan dengan laporan keberhasilannya. Abu Nawas, bagaimana kau bisa membuat rakyat tidak hanya selamat dari banjir, tapi juga tertawa di tengah penderitaan? Tanya sang raja. Abu Nawas tersenyum bijak dan menjawab, Paduka, tawa adalah bentuk harapan. Ketika hati manusia dipenuhi dengan tawa, mereka lupa akan ketakutan dan mulai menemukan keberanian untuk melawan. Banjir mungkin membawa kesedihan, tetapi harapan bisa mengeringkan air terderas sekalipun. Raja tersentuh oleh kebijaksanaan Abu Nawas dan memutuskan untuk memberikan penghargaan besar kepadanya. Namun, Abu Nawas menolak dengan lembut. Paduka, penghargaan terbesar bagi hamba adalah melihat rakyat Paduka kembali tersenyum. Dan begitulah, Abu Nawas menyelamatkan kerajaan bukan hanya dengan kecerdasannya, tetapi juga dengan caranya yang unik, membawa tawa dan harapan di tengah bencana. Banjir pun surut, dan kerajaan kembali makmur, berkat Abu Nawas yang tak hanya pandai, tapi juga penuh cinta terhadap sesama. Tapi, seperti biasa, Abu Nawas selalu meninggalkan cerita yang penuh petualangan dan kebijaksanaan di balik setiap leluconnya. Itulah Abu Nawas, sang penjelajah hati yang selalu tahu bagaimana menghadapi kesedihan dengan tawa.